Tony membuka matanya dan langsung mengambil sertifikat rumah dari laci. Dia berlari cepat menuju kantor penjualan, langsung berteriak pada petugas penjualan untuk menjual rumah. Petugas penjualan pun segera mengangguk dan mengatakan akan segera menghubungi agen. Tiba-tiba ibu mertuanya datang mendengar keributan. Dia langsung marah dan bertanya pada Tony, mengapa menjual rumah yang baru saja dibeli dengan diskon besar. Tony buru-buru menjelaskan bahwa dia berencana untuk berinvestasi di saham. Ternyata, semalam Tony bermimpi bahwa rumah yang baru dibelinya akan mangkrak, dan rumah tersebut akan disita karena tidak mampu membayar utang. Bahkan masih ada hutang 2 juta yuan ke bank. Namun, ayah mertuanya menyesal karena sudah menikahkan putrinya dengan Tony. Ibu mertuanya pun menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin hidup lagi. Ketika semua orang merasa menyesal, Tony mengangkat wajahnya dan berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul, memberikan 2 surat kepadanya. Isinya adalah kabar tentang kebangkrutan grup besar dan kenaikan saham. Namun, saat Tony menceritakannya, tidak ada yang percaya. Tony pun hanya bisa mengatakan bahwa dia akan berinvestasi di saham untuk menghasilkan uang. Mendengar itu, istrinya langsung menamparnya. Dia berkata bahwa Tony akan menjual rumah yang baru dibeli hanya untuk berinvestasi saham. Ayah mertuanya pun ikut campur dan menyuruhnya berpikir kembali. Dalam keputusasaan, Tony akhirnya memberitahu mereka semua tentang kenyataannya. Grup properti terbesar akan segera bangkrut. Namun, ayah mertuanya sama sekali tidak percaya. Dia menganggap Tony sedang terobsesi dengan saham. Tapi Tony tetap yakin dengan mimpinya dan bersikeras ingin menjual rumah itu. Tiba-tiba, istrinya memilih untuk bercerai dan meminta Tony memberikan setengah dari uangnya. Melihat itu, Tony langsung memberikan 1 juta yuan dari kartu banknya. Sisanya 500.000 yuan akan diberikan setelah rumah terjual. Namun, ibu mertuanya memaksa Tony untuk segera memberikan 500.000 yuan sisanya. Dia khawatir Tony akan kehilangan semuanya jika berinvestasi di saham. Dalam keadaan terdesak, Tony mengeluarkan ponselnya untuk meminjam uang. Tapi teman-teman dan keluarga yang mendengar permintaannya menghindar. Akhirnya, Tony teringat muridnya dan meminta dia untuk membawa 500.000 yuan ke kantor penjualan. Tak lama, muridnya datang dengan uang tersebut. Namun ketika dia mengetahui masalah Tony, dia langsung mengatakan bahwa dia tidak punya uang dan menyarankan agar Tony menjual rumahnya kepadanya. Tony pun tidak peduli lagi dengan hubungan lama mereka dan bersiap untuk menandatangani kontrak rumah atas namanya. Tiba-tiba, ibunya datang. Ia mengira Tony sedang dalam masalah dan berkeliling meminjam uang. Kemudian dia memberikan 30.000 yuan tabungannya kepada Tony. Tony buru-buru menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Lalu berbalik menandatangani kontrak jual beli rumah. Setelah menerima uang di ponselnya, Tony langsung mentransfer 500.000 yuan kepada istrinya. Kemudian menggunakan sisa uangnya untuk membeli saham. Sementara itu, di layar TV sedang dilaporkan bahwa saham akan segera jatuh ke titik terendah. Melihat itu, semua orang mulai mengejek Tony sebagai orang bodoh. Hanya ibunya yang menghibur Tony agar tetap menjaga sikap positif. Tak disangka, pada detik berikutnya, keajaiban pun terjadi. TV melaporkan bahwa seorang keberuntungannya membeli saham senilai 1,5 juta yuan saat pasar baru dibuka. Dan saham tersebut langsung melonjak 2 juta yuan. Semua orang terkejut melihatnya.